Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita sudah belajar cara nyari-nyari gitu ya, pakai search, kita bisa muter-muter bola dunia yang ada di Google Earth. Sekarang kita belajar beberapa alat yang ada di atas ini ya teman-teman. Jadi di atas ini ada salah satunya adalah pad or polygon. Maksudnya apa? Kita belajar yang polygon dulu ya teman-teman. Polygon itu jadi yang disebut polygon itu adalah biasanya minimal 3 garis, 3 titik, maaf, bukan 3 garis, 3 titik. Jadi titik pertama ke titik kedua, titik 2 ke titik ketiga, dan akhirnya titik ketiga ini terhubung lagi ke titik pertama, jadinya menjadi sebuah segitiga. Jadi ada 3 garis memang ya, tapi sebenarnya yang dihitung adalah titiknya gitu ya. Jadi ada 3 sisi atau 3 garis dan 3 titik, itu minimal. Jadi membentuk satu buah loop ya teman-teman. Loop itu lingkaran, atau lebih tepatnya saling berhubungan, kembali lagi ke asal gitu. Dari awalnya di kiri ke atas, ke kanan, lalu ke kiri lagi. Jadi kembali ke titik asalnya. Membuat loop itu apa ya bahasa Indonesianya? Sesuatu yang berulang terus gitu ya. Jadi kalau ini sebuah rute, jadi mulai dari sini kembalinya juga ke sini lagi gitu ya gitu. Jadi kalau bukan loop itu ya berarti satu garis gitu ya, misalnya ini ke sini, ini satu garis gitu ya. Nah ini satu garis gitu teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi yang pertama adalah polygon itu adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk membuat area teman-teman. Jadi misalnya UNWAHA itu areanya mana, mungkin mulai dari sini ya teman-teman. Sebenarnya pohon ini nggak ikut ya, tapi nggak apa-apa, kita buat seperti ini. Nanti ada yang salah nggak apa-apa ya teman-teman, kita tandai dulu. Nah ini mungkin sekarang akan diusahakan jadi area miliknya UNWAHA juga ya. Ini tanah dari salah satu Kabiru gitu ya. Kabiru dari keuangan. Oke, kita geser ke atas. Ini kayaknya ya tidak apa-apa ya, kita kan nggak benar-benar buat dari aslinya, jadi kita buat seperti ini aja. Kalau ada yang salah ya dimaklumi. Nah kita lihat sampai sini, mungkin sampai sini, lalu ini ke sini, ini kita bisa geser ya teman-teman. Jadi meskipun belum selesai ini kita bisa klik tahan lalu digerakkan untuk mendrag, menggeser. Mungkin gini ya, kayaknya ini bukan bagian deh kayaknya, yang bagian ini. Terus ini agak ke sini sedikit mungkin. Ini tempat parkir ya. Ini sebenarnya ke bawah ini, sampai sini, bahkan sampai terus ke sini ya. Jadi Anda bisa klik di sini misalnya, terus dilanjutkan lagi ke bawah ini bisa, atau langsung satu garis kalau memang Anda yakin ya nggak apa-apa. Jadi kurang lebih kembali lagi ke titik asalnya teman-teman ya. Plus shape ya, membentuk sebuah shape itu bentuk gitu ya, membuat sebuah bentuk. Nah gitu teman-teman. Nah dari sini kita ketahuan, jadi areanya luasnya adalah 10.000 meter persegi atau 10 kilo ya. Itu luas areanya misalnya gitu. Perimeter itu bahasa Indonesianya itu keliling ya. Kelilingnya ini 468 meter kelilingnya. Tapi luas areanya secara keseluruhan ini 10 kilo gitu ya teman-teman. Ngerti ya luas sama keliling ya. Kalau ngerti mohon belajar. Nah kalau misalnya ada salahnya gimana, sebenarnya kita bisa klik. Ini kan sudah selesai tadi ya teman-teman, sudah bentuk, sudah keluar hasilnya.
Ini kita bisa rapikan, misalnya kalau ini Anda bisa klik lalu Anda rapikan. Loh, masih bisa digeser-geser ya teman-teman. Itu kalau mau silakan digeser-geser. Jadi kita bisa menandai, mengukur area seperti ini. Dan kalau Anda perhatikan di sini ada save to project, bisa Anda lakukan teman-teman. Anda klik. Nah, ini ada dua pilihan. Yang pertama yang bawah ya, lokal di sini yang dimaksud adalah ini disimpan di dalam browsernya atau di dalam device-nya. Browser ini akan menyimpan ya, sama kayak Anda nyimpan password. Jadi disimpan datanya di browser ya, itu, atau disimpan di dalam Google Drive. Tentunya Google Drive yang mengakses Google Earth ini, Google Drive-nya siapa, nah emailnya yang mana, nah itu akan bisa disimpan. Mungkin sekarang saya simpan pakai Google Drive ya teman-teman. Oke, muncul di kiri nanti ada drive-nya gitu ya. Ini Untitled Polygon, kita bisa ganti namanya teman-teman ya. Mungkin kampus 1 Unwaha ya, siapa tahu nanti ada kampus-kampus lainnya. Nah, ini bisa kita save seperti ini ya, ini otomatis kesimpan ya, nggak usah kita tekan Ctrl S atau save, itu sudah tersimpan teman-teman. Nah, ini kita bisa tambah deskripsi, tambah media itu apa, nah bisa nambah gambar teman-teman. Ternyata kita bisa masukkan gambar atau foto, video yang berupa link ya teman-teman. Jadi kalau diklik nanti akan pindah ke halaman web atau lokasi lain di dalam internet yang mengarah ke video atau foto yang sudah disimpan di tempat lain tadi gitu teman-teman ya. Mau dicoba ya nanti aja dicoba sendiri. Nih sudah di save di Google Drive gitu ya. Anda bisa juga simpan ke dalam folder, misalnya kita ganti namanya ya, project 1 misalnya ya. Project 1 kita tandai nama foldernya teman-teman ya. Bisa nggak project satunya dimasukkan ke dalam kampus 1 Unwaha tadi, zip-nya tadi atau poligonnya kita masukkan ke project 1, bisa teman-teman ya. Jadi bisa dimasukkan, bisa dilihat isinya project 1 apa, bisa ditutup gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau malah tanda mata kok merah, tanda mata ini apa? Kalau kita coret maka tidak muncul di dalam peta Google Earth kita ya teman-teman. Tapi kalau kita kembalikan ke semula, maka muncul yang ada di dalam folder tersebut atau bahkan yang di dalamnya zip ini saja. Jadi enaknya kalau kita masukkan ke project, semua yang di dalam kalau kita masukkan ke dalam folder, semua yang ada di dalam folder tersebut bisa kita aktifkan ya, aktif tandanya matanya tidak kecoret, atau dinonaktifkan gitu ya, atau matanya dicoret gitu ya. Jadi semua yang ada di folder akan mendapat perlakuan yang sama seperti itu teman-teman. Jadi enak ya, kita bisa tentukan mau melihat yang mana yang mau nggak dilihat gitu. Gitu teman-teman. Jadi ini hasil dari pembuatan shape atau poligon yang kita sudah lakukan, disimpan gitu ya teman-teman. Oke, berikutnya kita mau lakukan ini ya teman-teman, place map. Jadi menandai sebuah lokasi, walaupun di sini sudah ada tandanya ya teman-teman. Mungkin ini untuk keperluan project 1 tadi ya, mungkin kita tandai di mana. Nah ini bisa ditaruh di mana ya, setelah kita klik tombol icon dari lokasi ini, terus lalu kita bisa taruh di mana nih, misalnya kita taruh di sini. Nah, kita tandai objek, mungkin penelitian 1 misalnya gitu teman-teman ya. Bisa dikasih deskripsi nih, lumayan kalau kita bisa kasih deskripsi objek penelitian 1 ini
yang ditemukan di sini apa, bisa ditulis medianya apa gitu ya. Misalnya Anda mau objek penilaian satu ini menemukan binatang di sekitar objek penelitian satu ini yang tadi sudah ditandai itu lokasinya apa sih yang sudah ditemukan. Nah, bisa ditandai di deskripsi ini atau bisa ditandai di deskripsi dari apa tadi, shape atau poligonnya ya teman-teman. Mau dikasih uh, foto dari binatang-binatang yang ditemukan, monggo silakan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mau dimasukkan ke dalam project satu juga bisa, tinggal drag drop ya teman-teman. Jadi yang biru ini adalah sesuatu yang kita buat sendiri tadi ya. Sedangkan yang objek-objek lain ini ada tanda-tanda yang lain, ini sesuatu yang sudah ada di dalam Google Earth-nya. Apakah yang kita tanda ini bisa dilihat oleh orang lain? Ya tidak bisa ya. Ini hanya bisa kita lihat dan bisa dilihat orang yang bisa mengakses Google Drive kita ini. Gitu ya. Maka itu kita bisa share ini teman-teman. Tapi nantilah, intinya tidak bisa dulu. Gitu. Nanti kita bahas itu kapan-kapan. Jadi kita sudah belajar polygon, shape, dan plasma. Berikutnya kalau Anda lihat ini bisa juga untuk pad ya teman-teman. Menentukan pad itu alur atau jalan atau arah gitu ya. Dari mana ke mana gitu ya. Jadi jalan lebih tepatnya mungkin ya. Misalnya dari kampus Unwaha ini ke aula atau aula yayasan gitu ya. Itu gimana nih jalannya dari sini kemana? Nah ini kita bisa tandai, mungkin mulai dari sini sampai ke pertigaan ini ya teman-teman. Nah ternyata mirip nih dengan si apa, shape atau polygon itu. Bedanya apa? Bedanya ya kita nggak kembalikan lagi nanti ke asal. Jadi mulai di mana, berhentinya di mana gitu. Mungkin bedanya antara shape dengan polygon cuma itu ya. Jadi bedanya shape polygon itu dengan pad itu adalah kalau pad itu tidak kembali ke asal gitu ya. Pad itu jalannya. Mungkin kita itu nggak kelihatan ya saya. Gangnya di mana? Oh ini ya, kantor yayasan ini, aulanya kan di sini. Masuknya sini benar. Jadi misalnya ke sini, ini gangnya ketutupan pohon jadi nggak kelihatan. Ke sini, terus parkir di sini ya. Nah ini masuknya ke sini misalnya ya. Jadi selesai dan bisa di save juga teman-teman kalau pad ini ya. Juga bisa diketahui jarak dari kita mulai melalui lika-liku ini ya, semuanya itu ternyata adalah setengah kilo lebih gitu ya, nggak sampai 600 meter kurang lebih gitu ya, 576 ini bisa jadi kita bisa lakukan pencatatan tanpa kita harus mengukur di jalan, kita bisa lakukan penghitungan melalui Google Earth ini teman-teman. Jadi kita bisa save juga, misalnya kita kasih tanda misalnya Unwaha ke aula yayasan misalnya seperti itu, yayasan baru mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah ini saving otomatis, kita tutup aja. Jadi kita sudah belajar placement, pad, dan polygon. Yang terakhir adalah penghitungan jarak ya teman-teman, dan area. Bedanya apa ya? Bedanya misalnya ini ada lahan kosong, kita mulai dari starting pointnya sini ke sini, kembali lagi ya jadi shape ya atau polygon. Sebenarnya mirip-mirip aja ya dengan yang polygon. Kenapa dipisah ya, kita coba save aja.
mungkin warnanya kita bisa ganti ya teman-teman. Outline itu garisnya ya, garisnya ini bisa kita ganti, mungkin warnanya jadi ini. Fill-nya opacity ini ya, fill itu adalah fill itu yang ada di area ini, area yang sudah berupa objek ini bisa kita ganti warnanya, mungkin jadi ungu juga. Nah, tapi ada opacity ya, opacity itu transparansi ya. Kalau 100 itu berarti penuh. Oh, jadi gak kelihatan apa yang di belakangnya. Nah, semakin kecil berarti semakin transparan gitu ya. Atau apa ya, bahasa kebalikannya transparansi apa ya? Apakah tembus pandang atau tidak gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Ya, untuk opacity. Kalau width ini adalah ketebalan, tentunya teman-teman harusnya sudah tahu. Semakin besar angkanya, pikselnya, maka semakin tebal garisnya ini. Kita kecilkan aja, 1 piksel cukup. Nah, gitu ya. More setting nih ada yang lain. Anda bisa lihat ya keterangan dari area yang sudah dibuat. Gitu. Mungkin gitu. Kalau kita bandingkan ya dengan tadi ini sudah kita ubah-ubah ini, apakah sama dengan yang tadi kita buat di Polygon? Sebenarnya bedanya cukup banyak. Nah, sebenarnya yang bisa dirubah sebenarnya sama saja, tapi kalau sudah dirubah kelihatan bedanya ya. Tapi kalau nggak dirubah ya sebenarnya sama saja. Oh, tapi sebenarnya ya bedanya ini kita sendiri yang tentukan kalau mau diwarnai atau tidak. Jadi sebenarnya antara measurement atau penghitungan apa, perhitungan ya, measurement pengukuran dengan pet atau polygon itu ya mirip-mirip ya, nggak ada bedanya kalau bisa diperhatikan secara seksama. Sebenarnya nggak terlalu beda. Kenapa ada dua ini ya, saya juga masih belajar. Semoga kapan-kapan kalau memang si Google ini merasa oh memang beda ini nggak sama, nanti kita bisa tahu setelahnya ya. Oke, kita bisa edit sama kayak tadi, bisa diubah jadi nggak ada bedanya yang terlalu mencolok, kecuali kita sendiri yang merubah gitu ya. Apakah kalau saya membuat pet yang kedua nggak ini tapi membuat pet yang lain, polygon, terus saya ganti-ganti yang ini ganti apa enggak ya? Sebenarnya enggak, jadi setiap ini punya aturan sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya ya tadi sih, kalau saya belum bisa menemukan secara pasti bedanya measurement dengan polygon gitu. Mungkin begitu yang bisa dipelajari teman-teman. Nah, dari sini aja kita bisa melakukan uji coba. Anda mau mencoba-coba melakukan pencatatan, mau melakukan uji coba di mana bisa ditandai, lokasinya di mana ditandai. Lokasi ini berguna sekali untuk mungkin secara singkat melihat lokasinya di mana, sedangkan kalau polygon ini berguna untuk melihat secara detail tentang lokasi tersebut. Oh, ternyata areanya segini, luasnya segini, dan lain-lain. Sedangkan kalau ini ya, place mark ini hanya secara singkat aja. Oh, lokasinya di sini gitu aja. Mungkin itu untuk video kali ini, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.